Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi. Para sahabat Ngaji Online, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi lagi seputar ngaji ilmu balaghah, yang mana pada kesempatan video kali ini kita sudah memasuki bagian ketiga dari pembahasan ilmu ma'ani. Kemarin kita sudah tahu apa itu kalam, kemudian pembagian kalam itu ada namanya kalam khobar dan kalam insya. Maka dalam video kali ini kita akan membahas apa itu kalam khobar, kemudian model susunan dari kalam khobar, dan ketiga adalah maksud atau tujuan dari kalam khobar itu sendiri. Baik, seperti apa pembahasannya? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, yang pertama perlu kita ketahui bahwa kalam khobar itu dari definisinya adalah kalamun yahtamilus sidqa wal kadzibah lidzatihi. Adalah sebuah kalam atau susunan kata yang mana susunan kata tersebut memuat sebuah informasi yang memungkinkan bisa saja benar atau bohong. Lidzatihi dilihat dari zat kalam itu sendiri. Jadi yang dinamakan kalam khobar itu adalah dua kemungkinan, bisa saja benar, bisa saja salah. Maka untuk menentukan apakah benar atau salah, maka tentunya harus melihat terhadap kenyataan apakah itu memang benar atau itu adalah sesuatu yang bohong. Adapun contohnya misalnya adalah ketika saya mengatakan safara Muhammadun. Di situ dinamakan kalam khobar karena berupa sebuah informasi yang mana informasi yang saya tadi katakan itu bisa salah, bisa juga benar. Maka untuk melihat apakah Muhammad itu benar-benar bermusafir atau tidak, maka harus dilihat pada kenyataannya. Adapun susunan dari kalam khobar ini, itu bisa dua kemungkinan, bisa terdiri dari jumlah fi'liyah, yang mana kita sering kita dengar dalam susunan ilmu nahwu, jumlah fi'liyah itu adalah susunan fi'il dan fa'il atau naibul fa'ilnya. Kemudian bisa juga terdiri dari jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Maka di sini tentunya kita harus mengetahui kira-kira perbedaan dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu seperti apa. Karena kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, misalnya ketika saya mengatakan qoma zaidun, dengan mengatakan zaidun qaimun. Sepintas kalau kita terjemah, ini artinya adalah Zaid berdiri. Tentunya kalau kita sudah mempelajari ilmu ma'ani ini, kita akan mengetahui apa perbedaan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Maka disinilah saya mencoba untuk menjelaskan faidah dari jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah ini adalah tufidu alal istimror wal hudus, yaitu menunjukkan pada sebuah kejadian wal istimror yang sedang berlangsung. Maka ketika saya mengatakan asyraqatis syamsu wa qad walladzalamu, yang mana artinya adalah matahari telah bersinar dan sungguh malam telah hilang. Maka dengan contoh tersebut kita akan memahami bahwa ketika kita menggunakan jumlah fi'liyah, maka yang dimaksud adalah sebuah kejadian yang sedang berlangsung. Kalau itu berupa fi'il madhi, berarti kejadian yang berlangsung itu sudah lewat. Kemudian kalau menggunakan fi'il mudhari, itu bisa saja kejadiannya sedang atau akan terjadi. Kemudian adapun jumlah ismiyah, itu adalah tufidus sabat wal istiqrar, mempunyai faidah, yaitu untuk menetapkan. Ini yang dimaksud adalah menetapkan musnad terhadap musnad ilaih. Ketika saya mengatakan zaidun qaimun, berarti yang dimaksud adalah menyandarkan sifat qaimun, yaitu berdiri, terhadap musnad ilaih, yaitu zaid. Jadi ini adalah fungsi dari jumlah ismiyah. Maka tentunya sangatlah beda ketika kita mengatakan qama zaidun dengan mengatakan zaidun qaimun. Sekali lagi bahwa andai kata ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama Zaid berdiri. Akan tetapi dengan memahami jumlah fi'liyah yang ada dalam ilmu ma'ani, maka kita akan mengetahui bahwa ketika mengatakan qama Zaidun, yang dimaksud adalah keberlangsungan sebuah kejadian berdiri terhadap Zaid pada waktu itu. Adapun ketika kita mengatakan zaidun qaimun, berarti itu adalah menisbatkan suatu sifat dari musnad terhadap musnad ilaih, menyandarkan sifat berdiri terhadap musnad ilaih, yaitu zaid. Jadi itulah perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Hanya saja perlu saya sampaikan juga bahwa ketika khobar terdiri dari jumlah fi'liyah,
maka tentunya faidahnya sama persis dengan jumlah fi'liyah, bukan berupa jumlah ismiyah lagi. Ketika saya mengatakan Zaidun qoma, maka itu sama dengan mengatakan qoma Zaidun. Beda dengan mengatakan Zaidun qaimun. Begitu juga ada pengecualian dari jumlah ismiyah yang mana faidahnya berubah, bukan tufidus tsabat wal istiqrar sebagaimana saya jelaskan, akan tetapi mempunyai faidah al-hudus wat tajaddud, yaitu ketika berupa sebuah pujian. Misalnya dalam Al-Qur'an dicontohkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini berupa susunan jumlah ismiyah, akan tetapi tidak mempunyai faidah sebagaimana jumlah ismiyah biasanya. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang al-maqasid wal a'rad, yaitu maksud dan tujuan dari dibuatnya atau disampaikannya kalam khobar tersebut. Yang pertama adalah untuk memberi informasi kepada orang lain dan orang lain tersebut belum mengetahuinya. Maka itu dinamakan faidatul khabar. Maka ketika saya mengatakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Di situ berupa kalam khobar yang mana tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa janji itu adalah hutang. Itu dinamakan faidatul khabar. Kemudian bisa jadi orang lain itu sudah tahu, namun ingin memastikan bahwa kita juga tahu. Yang menyampaikan itu juga tahu. Itu dinamakan lazimul khabar. Misalnya ketika saya mengatakan anta hadartah amsi, kamu kemarin hadir. Kita tahu bahwa orang yang diberi informasi itu sudah tahu, hanya saja untuk memastikan bahwa orang yang menyampaikan itu tahu juga, maka disampaikanlah dengan kalam khobar. Itu dinamakan lazimul khobar. Kemudian ada faidah-faidah yang lain, yang mana ini keluar dari faidah sebelumnya. Yang pertama adalah mempunyai tujuan istirham, yaitu ingin meminta belas kasih. Jadi kita menyampaikan kalam khobar, akan tetapi isinya adalah ingin kita dikasihi. Misalnya ketika saya mengatakan ini fakirun ila afwi rabbi, saya adalah orang yang butuh terhadap ampunan Tuhanku. Maka tentunya contoh ini adalah kalam khobar, akan tetapi isinya atau faedahnya bukan lagi ingin memberitahu, akan tetapi ingin meminta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga misalnya dalam Al-Qur'an, yaitu doa dari Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Maka di sini mempunyai faidah istirham, yaitu meminta belas kasihan. Kemudian yang kedua adalah tahrikul himmah, yaitu menggerakkan suatu kemauan agar apa yang diinginkan itu tercapai. Adapun contohnya misalnya ketika saya mengatakan laisa sawaan alimun wa jahulu. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu tentunya tidak sama. Maka tujuan kalam tersebut disampaikan untuk memotivasi, untuk menggerakkan agar lebih semangat mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah idharud dufi wal husyu, yaitu untuk menampakkan suatu kelemahan dan kesungguh-sungguhan. Adapun contohnya misalnya dalam Al-Qur'an, Rabbi inni wahanal 'azmu minni, yang mana dari contoh ini kita tahu bahwa Nabi Zakaria berdoa seperti itu karena tidak percaya, menampakkan ketidakmampuannya karena tulangnya sudah lemah, bagaimana mungkin dia mempunyai anak. Kemudian yang keempat adalah idharut tahassur, ingin menunjukkan suatu kesedihan atau keprihatinan, yang mana contohnya dalam Al-Qur'an misalnya doa dari Siti Maryam, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya melahirkan anak berjenis perempuan. Maka ungkapan seperti ini ingin menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sedih karena tidak dikaruniai anak laki-laki. Kemudian yang kelima adalah idharul farah, ingin menunjukkan suatu kebahagiaan. Contohnya adalah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kemudian yang keenam adalah at-taubih, yaitu contohnya adalah asyamsu thali'atun, matahari sudah terbit. Hal ini bisa juga teguran pada orang yang sedang tidur agar cepat bangun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah at-tadhkir, yaitu mengingatkan. Misalnya contohnya adalah la yastawi kasalanu wa nasyitun. Tidaklah sama orang pemalas dengan orang yang giat. Kemudian yang kedelapan adalah at-tahdzir, yaitu memperingati. Misalnya abwadul halal ilallahi at-talaku. Di sini mengingatkan bahwa sesuatu yang paling dibenci oleh Allah dari sesuatu yang halal itu adalah cerai atau talak. Kemudian yang kesembilan adalah fakhru, yaitu suatu kebanggaan atau membanggakan. Yaitu contohnya adalah innallaha astofani min Quraisyin. Sesungguhnya Allah memilihku dari golongan Quraisy. Kemudian yang terakhir adalah al-madhu, yaitu kita memberi pujian. Contohnya adalah ka'annaka syamsun
wal muluku kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Seakan-akan engkau adalah matahari, kemudian raja-raja itu kawakibu adalah bintang-bintang. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Ketika matahari muncul, maka tidak satupun bintang yang muncul. Jadi inilah 10 makna dari kalam khobar yang keluar dari biasanya. Yang mana biasanya kalam khobar itu adalah berupa faidatul khobar atau lazimul khobar, maka ada kalanya keluar dari dua tersebut, yaitu bisa berupa 10 macam. Baik, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita insya Allah jumpa pada video berikutnya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم